Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa di dalam mata kuliah desain web di Universitas Telkom ya. Yang pada sesi kali ini itu untuk mengatur bagaimana sih setelah kita membuat website dari gambar dan sudah membuat tombol-tombolnya, dan tombolnya itu bisa difungsikan. Contohnya seperti ini misalkan ya. Nah, di sini ada ya, misalkan satu website dari gambar ini ya, gambarnya sudah dibuat seperti kemarin sudah saya sampaikan juga cara membuatnya bagaimana, kemudian memotong-motong gambarnya seperti apa, itu sudah di pembahasan sebelumnya. Nah, nanti tinggal diisi konten seperti yang ada di sini contohnya ya. Jadi di sini sudah diberikan tag, sudah diberikan gambar, sudah difungsikan sebagai button ya, sebagai button. Jadi di sini tampilan pertamanya ketika dibuka websitenya itu akan tampil seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa menghubung ke dalam isinya masing-masing. Contohnya seperti ini, Pantai Pecaron ya. Nah, Pantai Pecaron itu seperti apa, lebih detailnya tinggal diklik. Nah, ini ya, Pantai Pecaron terletak di mana, kemudian peta lokasinya mana, dekat dengan pantai apa, daerah mana. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian nanti ketika diklik home, kembali ke awalnya lagi. Ya, ketika diklik Guarong, maka nanti akan membuka Guarong, ya, kembali ke awalnya lagi pakai home. Nah, itu berarti sudah membuat satu koneksi ya, koneksi di dalam tombolnya ya, membuat koneksi di dalam tombolnya untuk menuju ke dokumen-dokumen yang berbeda ya. Nah, tetap saksikan untuk lebih jelasnya. Baik, setelah kita tahu seperti apa tadi hasilnya ya untuk membuat satu dokumen website mempunyai koneksi dengan dokumen-dokumen yang lain. Di sini nanti untuk prosesnya itu kita tinggal buka saja ya, buka saja eh, dokumen HTML-nya ya, dokumen HTML-nya kita buka. Kemudian kita buka filenya kalau sudah ada filenya ya. Kita buka filenya jika sudah ada filenya. Nah, terus kalau belum gimana? Padahal gambarnya sudah dipotong-potong misalkan. Atau kalau mungkin misalkan saja dokumennya belum ada ya kita buat dulu. Buat gambar dulu, dipotong-potong, kemudian dibuat dokumen HTML, kemudian setelah itu diatur ya. Nah, di sini kebetulan di dalam pengaturannya di sini sudah ada ya, sudah ada satu dokumen yang jadi ya, yang sudah dibuat dalam proses pengaturan webnya. Misalkan di sini indeks, nama dokumennya indeks yang ini seperti ini ya, itu isinya di mana? Isinya nggak ada. Ini cuma seperti ini saja ya. Ini cuma seperti ini saja. Ya. Jadi ini sebagai background ya, kemudian ini tombolnya sudah dibuat dalam model roll over image ya dan seterusnya ya, itu seperti itu. Nah, ini di dalam dokumen itu sudah diatur seperti itu ya. Namanya indeks. Nah, kemudian yang berikutnya kita buat dokumen-dokumen lain ya. Contohnya seperti ini, saya sudah punya dokumen ya. Di sini sudah ada satu contoh dokumen yang sudah lengkap ya. Nah, ini ada home ya. Home di sini ini isinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini home ya, home-nya. Dokumen home ya. Dibuat terpisah dari indeksnya, indeks ada sendiri, home ada sendiri ya. Jadi ini sudah jadi semua ya. Ini. Kemudian yang berikutnya ada juga dokumen Pantai Pecaron ya. Nah, ini dokumen Pantai Pecaron di sini. Nah, ini dokumennya seperti ini, sudah ada, sudah tersimpan dan sudah teratur ya. Sudah teratur atau sudah diatur dengan baik, tersimpan di dalam file yang namanya Pantai Pecaron TTL. Kemudian yang Guarong itu juga sama, ini sudah jadi ya, sudah teratur. Ini kalau misalkan mau diformat tinggal di blok
ya, tinggal diatur tebal misalkan, ini sudah berubah, ini sudah berubah. Ya. Itu kalau kita pengen mengubah, ya, gitu. Misalkan mau dibuat jadi 2 baris, ya bisa. Nah, gini ya, tebal, tidak tebal ya. Itu di dalam pengaturan dokumennya ya. Jadi ini sudah jadi semua dan sudah siap ditampilkan ya. Intinya seperti itu ya. Jadi sekarang sudah ada 4 dokumen indeks, dokumen utama. Kemudian yang kedua ada home ya, ini untuk daftar. Nah, daftarnya ini ya. Nah, ini daftar pilihan-pilihan di mana sih seperti apa sih ya objek-objek wisata di Jawa Tengah ya. Kemudian yang ketiga ada Pantai Pecaron ya. Nah, ini dokumen Pantai Pecaron. Kemudian yang keempat ada Guarong ya, dan dokumen-dokumen lain yang belum saya buat ya. Jadi yang baru dibuat itu cuma Pantai Pecaron dan Guarong ya. Seperti Pantai Bandengan, kemudian lain-lainnya ya, termasuk macam-macam ini ya, Pantai Bandengan, kemudian Putuk Setumbu, kemudian Telogowuli, kemudian Curug Pendok dan lain-lain. Ini belum ada dokumennya ya, masih ada 2 itu saja, Guarong dan ini Pantai Pecaron. Ini hanya untuk contoh ya. Nah, kalau sudah kita buat, kemudian yang berikutnya tinggal kita simpan semua ya, sudah simpan semua, save all ya. Kemudian kalau sudah kita aktifkan indeksnya lagi, dokumen utamanya lagi ya. Kita aktifkan dokumen utamanya lagi, kemudian setelah kita aktifkan dokumen utamanya, yang berikutnya tinggal kita atur ya. Ini saya coba normalkan dulu ya, ini saya normalkan dulu, hapus saja. Ada ya. Jadi ini sudah ada tombol tapi belum punya fungsi link, tidak menuju kemanapun ya. Gitu. Jadi defaultnya seperti ini ya, normalnya seperti ini. Nah, setelah kita buat semuanya, kemudian saya buka kembali ke indeks HTML. Setelah saya buka indeks HTML, saya sudah menentukan ya bahwa nanti kontennya itu ditampilkan di sini. Ya. Nah, untuk menampilkan kontennya di sini tuh gimana? Nah, kita bisa menggunakan satu fitur ya, satu fasilitas ya, yang ada di dalam dokumen HTML yang namanya iframe ya, iframe ya. Jadi saya coba tampilkan aja tulisannya, nanti saya tuliskan di sini ya, Anda bisa coba lihat. Nah, ini jadi ada yang namanya perintah iframe. Nah, ya. iframe ini untuk membuat frame bingkai ya, frame untuk menampung suatu objek. Jadi nanti di sini tuh ada satu area yang bisa digunakan untuk menampung suatu objek. Objeknya macam-macam. Bisa dokumen HTML, bisa di apa aja ya, tabel bisa, kemudian gambar bisa ya, video bisa. Jadi seperti dokumen HTML home ini mau ditampilkan di dalam iframe yang ada di sini bisa ya. Dan yang saya gunakan dalam contoh itu seperti itu ya. Jadi menggunakan perintah iframe ya. Nah, untuk mengatur perintah iframe di sini nanti komponennya atau bentuk perintahnya ya. Bentuk perintahnya itu ada seperti ini ya. Iframe ini harus diketik nanti ya. Kemudian ada name-nya dulu, nama iframe-nya itu apa ya. Nama bebas, tapi biasanya saya kasih namanya konten ya. Konten atau isi atau apa terserah lah ya. Kemudian ada width. Nah, width di sini nanti sesuai dengan ukuran lebar dari areanya. Ya.
Nah, melihat lebar areanya ini dari mana? Ya kita buka gambarnya ya. Gambarnya ini mempunyai lebar berapa ini? Ya, ini kan ada lebar, ada tinggi nih. Dari sini kita buka gambarnya. Ya. Nah, di sini diklik nanti ada keterangan, atau kalau ketiknya diklik kanan, kemudian properties, kemudian detail ya. Nah, ini ada keterangan ya. Width-nya berapa nih? 780 pixel. Berarti pada iframe-nya nanti kita tentukan nilainya 780 ya. Itu. Nah, ini width ya. 780. Nah, ini untuk nilainya. Kemudian height itu tinggi ya. Nah, tingginya berapa ini? Kita lihat gambarnya lagi. Mana tadi ini? Nah, ini. Tingginya adalah 409. Berarti kita tentukan iframe-nya dengan nilai tinggi 409 ya. Nah, kemudian style ya. Sama dengan border titik 2 0 ya. Kemudian siku tutup slash iframe. Nah, ini perintahnya. Name itu apa? Ya, name itu adalah nama dari iframe. Ya. Nama perwakilan dari iframe. Kemudian width seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini adalah lebar iframe-nya disesuaikan dengan lebar area ya. Jadi karena areanya itu ada di sini dan areanya ini mempunyai lebar 780, maka iframe-nya ditentukan lebarnya 780. Ya. Melihat lebar areanya dari mana? Dilihat dari gambar background-nya ini. Itu width juga sama ya. Height ya, height sama, cuma di sini height itu fungsinya untuk tinggi ya, tinggi iframe. Disesuaikan dengan tinggi area. Ya. Kemudian ada style ya. Style ini adalah pengaturan garis iframe. Ya. 0 itu tanpa garis. Border 0 ya, border titik 20 itu berarti sama dengan tanpa garis. Jadi iframe-nya tidak kelihatan kotak ya, tidak kelihatan kotak karena garisnya nggak ada. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya ada yang terakhir nih, ada SRC. Ini cukup penting juga nih. Ya. File HTML ya. File .html. Nah ini. SRC atau singkatannya source ya. Ini adalah untuk menentukan file HTML yang ditampilkan pertama saat web dibuka. Nah, ya. Ini adalah perintah iframe. Ya, susunannya seperti ini. Dibulak-balik boleh-boleh.
Ya, mau with height dulu, kemudian name, kemudian style, kemudian src boleh. Jadi ini enggak paten seperti ini. Src dulu boleh, ya. Style dulu boleh, terserah, ya. Nah, ini dari perintah iframe yang ada di dalam dokumen HTML. Nah, sekarang kita berikan iframe ya. Di sini kita berikan iframe. Nah, untuk memberikan iframe di area ini bagaimana? Tinggal diklik kode ya. Jadi diklik dulu di dalamnya. Ini kursornya harus ada ini, yang berkedip ini harus ada di sini ya. Kalau defaultnya itu tengah ya. Defaultnya itu tengah ya. Kalau mau dipindah ke atas ini tinggal dipilih top. Ya, pada vertikalnya tinggal diubah top. Nah, ini harus ada kursornya dulu. Kalau nggak ada kursornya gimana? Nah, kalau nggak ada kursornya berarti gambarnya itu belum dijadikan background. Jadi gambarnya harus dijadikan background dulu, baru kursornya bisa muncul. Ya, gitu. Nah, terus kalau pengen menjadikan background gimana? Lihat video sebelumnya. Ya, di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan. Ya, itu. Baik, kalau sudah ada kursor, kursornya ditempatkan di dalam areanya. Kalau sudah, tinggal buka kode. Ya, code view. Ya. Nah, setelah buka code view nanti akan tampil di dalam area tempat iframe-nya ya. Ini adalah area tempat iframe. Ditandai dengan adanya kursor ya. Kursor ini untuk melihat, oh ini mana di sini. Ini berarti tempat areanya ya. NBSP itu sama dengan non-break space. Itu adalah spasi kosong. Ya, jadi di dalam selnya ini, ya di dalam selnya ini tidak ada isi apapun. Jadi isinya hanya spasi kosong. Ditunjukkan dengan non-break space ya, non-break space ya. Nah, kalau sudah ini dihapus saja nih ya. NBSP-nya ini dihapus, kemudian enter ya. Ya, TD ini dibuat seperti ini. Ini adalah pembukaan perintah TD, ini penutupan perintah TD. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ini tadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini setelah NBSP-nya dihapus, kemudian di enter, enter lagi, ini untuk membuat area ya. Nah, disinilah nanti diberikan perintah iframe ya. Iframe, kemudian yang pertama ini cukup diketik IFR gitu aja udah muncul ya. IFR tab ya, spasi. Apa dulu? Style dulu ya. Style tab border tab 0. Nah, gitu aja ya. Jadi nggak usah diketik semua ya. Yang berikutnya apa? Width ya, WI. Sudah menyorot ke width ini ya. Tinggal di tab berapa ini? 780. Kemudian spasi height ya 409. Spasi src ya. Tinggal di enter. Nah, kemudian diarahkan ke file HTML yang ingin dibuka ya. Home. Berarti nanti yang tampil pertama ketika webnya dibuka itu adalah home HTML di dalam iframe-nya. Ya, gitu. Nanti saya coba hilangi hasilnya seperti apa bisa nanti. Ya, sudah, style sudah, width sudah, height sudah, src sudah, name. Ya, nah, name-nya apa ini? Content. Ya. Kemudian ditutup, ya. Kemudian slash iframe. Ketik slash saja nih nanti sudah lengkap sendiri ya. Yang penting ada pembukanya ini. Nah, itu perintahnya ya. Style, width, height, ya, source, src, dan name. Ya, ini adalah pembuka iframe, perintah ya, perintah pembuka iframe. Ini adalah perintah untuk penutup iframe. Ya, sudah jadi ini. Jadi kalau saya pindah ke design view, ini sudah keblok ini sudah ada iframe-nya ini. Sudah ada iframe-nya. Ya.
Nah, kalau sudah disimpan semua, save all. Kemudian saya coba buka ya di dalam foldernya ya, ini index ya. Klik 2 kali, maka nanti akan tampil ya. Ya, sudah tampil. Karena src-nya ada ya. Nah, ya. Ini src-nya nih. Home HTML tampil pertama ketika dibuka ya. Kalau dihilangi gimana? Nah, kalau dihilangi kita coba aja. Ya, src-nya dihilangi nih. Nah, ini src-nya saya hilangi ya. Kemudian saya simpan. Saya buka. Nah, kosong melompong. Kenapa kosong? Karena source-nya nggak ada ya. Source file itu file awal yang ingin ditampilkan ketika webnya dibuka. Itu nggak ada. Dia kosong. Kalau source-nya diganti Guarong bisa. Ya. Nanti hasilnya juga akan tampil Guarong ya. src, kemudian enter, Guarong. Oke. Ya. Simpan semua. Kemudian saya reload. Nah, Guarong tampil pertama ya. Atau ketika ini saya buka pertama kali, maka yang muncul adalah Guarong. Nah, ya. Nah, itu di dalam pengaturan perintahnya ya. Udah ganti aja lah ya, home HTML ya. Berarti ini tinggal diketik home HTML ya. Nah, ini untuk pengaturan penampung ya. Pembuatan penampung area ya. Penampung area atau penampung isi dari webnya itu dengan menggunakan iframe ya. Yang mana perintahnya seperti ini ya, bagian-bagian di dalam perintahnya ya. Nah, itu ketika kita ingin membuat area untuk menampung dokumen-dokumennya ya. Nah, sekarang membuat link ya. Membuat link. Nah, untuk membuat link di sini nanti kita buka lagi ya. Kita buka lagi home HTML karena di dalam home HTML ini ada Pantai Pancoran yang ingin dibuat linknya. Ngatur link itu gampang banget sebenarnya ya. Jadi nggak usah pusing, ngatur link itu gampang sekali ya. Yang penting dokumennya itu sudah ada semua ya. Yang penting dokumennya itu sudah ada semua, maka nanti kita tinggal mengatur linknya itu dengan cara kita blok dulu ya. Diblok dulu yang mau diatur. Kalau dari angka satunya ya satunya diblok aja nggak apa-apa ya. Kalau sudah diblok, kemudian nanti yang berikutnya tinggal kita aktifkan di HTML ya. Pada propertinya ini diaktifkan di HTML. Klik HTML, kemudian di sini ada link ya. Nah, cukup diklik di dalam linknya. Kalau sudah diklik open folder ya, atau browse for file ya. Klik browse for file, kemudian tinggal cari. Ini mau dilingkan dengan apa? Pantai Pancoran ya, Pecaron ya, Pantai Pecaron. Nah, ini tinggal diklik. Udah ke link ya. Guarong diblok. Mau di link dengan apa nih? Diklik dulu, kemudian diklik Guarong. Udah. Ya. Simpan. Ada lagi, ada di indeks ya, di dokumen utama ini indeks. Home-nya ini harus di link. Nah, kalau untuk mengatur tombol home ini supaya punya link atau bisa menghubung ke dalam dokumen yang lain, ini tinggal diklik aja ya. Jadi tombolnya ini tinggal diklik, nanti ada titik-titik hitam ya. Ini berarti tandanya sudah terpilih. Kalau sudah sama ini di dalam linknya
Ini diklik ya, open folder. Diklik dengan apa? Home. Ya. Nah, jadi nanti ketika diklik ini, nanti munculnya home. Nah, cuma kalau yang ada di sini, ya ketika diklik home yang ada di sini, ini nanti home-nya mau ditampilkan di mana? Oh, ditampilkan di iframe. Ya, ketika diklik home, tombol home, membuka home HTML, mau ditampilkan di mana? Mau ditampilkan di iframe. iframe-nya namanya apa? iframe-nya adalah namanya konten. Ya, iframe-nya namanya konten. Berarti nanti setelah kita klik dokumen HTML dan sudah kita atur linknya ke dalam home HTML, kemudian yang berikutnya tinggal kita tentukan target. Ya, targetnya ini di konten. Ya. Nama iframe-nya. Ya, nama iframe-nya. Nah, ini kalau kita ingin mengatur pembuatan, ya. Udah jadi, ya. Sekarang kita punya satu dokumen HTML yang sudah diatur linknya, ya, dan sudah ada penampung. Kita simpan ya. Save all, kemudian kita coba lihat hasilnya. Double klik. Nah, ini ya. Langsung tampil home HTML. Ya. Wah, saya mau lihat Guarong. Klik aja Guarong. Nah, ya. Nah, setelah Guarong selesai, ya dibaca semua, baliknya gimana nih? Oh, home. Ya. Kemudian Pantai Pecaran. Ya. Sudah dibaca semua, baliknya gimana? Home lagi. Ya. Nah, itu di dalam mengatur tampilan untuk dokumen HTML. Khususnya ketika kita pengen menambahkan link supaya bisa membuka dokumen-dokumen lain. Ya. Nah, ini kebetulan linknya adalah link di dalam dokumen HTML. Nah, kalau linknya di dalam dokumen yang lain gimana? Nah, kalau pengen linknya di dalam dokumen yang lain, di sini nanti harus diatur lagi. Ya. Sebagai contoh, saya coba buat baru ya. Buat dokumen HTML baru. Kemudian di sini saya coba untuk link ke gambar. Kemudian link ke PDF. Ya, link ke docx. Nah, misalkan ya, ini ke PDF, ke dokumen Microsoft Word, ke gambar. Ya. Kemudian di sini link ke HTML. Nah, link ke HTML sudah tadi ya. Nah, kalau kita pengen membuat link-link untuk objek-objek ini, maka di sini kita tinggal blok aja. Blok saja. Ya, ini disimpan dulu sebaiknya ya, sebaiknya ini disimpan dulu. File, save as, ya, atau save. Kemudian saya kasih nama untitled 2 ya, atau link utama. Misalkan ya, namanya bebas ini. Save, sudah. Nah, ini mau ngelink kemana? Ke gambar. Gambarnya ada nggak? Oh, belum. Gambarnya dicari. Jadi link utama HTML itu tadi ada di dalam folder picture. Berarti gambar yang mau dilinkkan ke sini, ini harus ada di dalam folder picture juga. Ya. Itu harus ada di dalam folder picture juga. Ya. Kalau belum ada, ya harus dikopikan. Jadi misalkan di sini saya pengen ngelink ke gambar ini misalkan. Ini misalkan ya, ini harus dikopikan dulu. Copy ya, dimasukkan ke folder picture ya. Mau dimasukkan ke image boleh ya. Nih, PDF-nya sudah ada belum? Belum. Nah, PDF-nya harus dikopikan dulu ya.
Kan ada contoh nggak ya PDF ya? Nah ini misalkan yang dokumen ya, copy. Yang doc ini sudah ada copy, saya masukkan ke pictures ya. Ini kemudian yang PDF mana ya? Bentar, bentar. Kita cari dulu ya. Oh ada. Desain web di, nah ini ya. Layout aja lah, layout PDF ya. Copy, picture. Nah, dokumen HTML ada ya. Ini HTML semua ya. Kemudian dokumen PDF ada, dokumen Word ada ya, Metaverse. Kemudian gambar sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita kopikan. Ini namanya desainweb.jpg. Berarti tinggal kita tuh ya. Jadi di blog, kalau sudah tinggal diklik di link ya. Klik browse profile, kemudian kita cari gambarnya ya. Nanti sudah otomatis terisi ya. images/designweb.jpg. PDF juga sama ya. Browse profile, kita cari layout .pdf ya. Nah, ini nanti akan tampil layout .pdf. Ini namanya relatif ya. Docx sama ya. Metaverse tadi ya, metaverse ya. HTML, nah HTML sama seperti tadi ya. Jadi intinya sama saja sih, cuma ini menghubung ke dalam dokumen-dokumen yang berbeda ya. Ya sudah, kalau sudah disimpan. Save all. Sekarang kita buka nih ya. Link utama ya. Saya mau ngelink ke dokumen gambar, klik. Nah, langsung terbuka gambarnya. Ya. Balik lagi gimana? Back ya. PDF. Nah, sudah jadi. Ya, bisa ngelink ke PDF. Back ya. Doc. Nah, langsung download dokumen. Ya. Box diklik, nanti akan terbuka ya, Metaverse. Ya. Dah selesai. Ya, HTML URL, nah, ya, balik back. Nah ini kalau kita ingin mengatur link, ya, mengatur link ke dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Bisa dokumen PDF, gambar, kemudian docx dan HTML. Ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan link di dalam dokumen HTML menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 ya. Bagian dari mata kuliah desain web. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan hari ini di dalam mata kuliah desain web. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah online pada hari ini. Ya, atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya Andi Prakasa diundur diri. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.